Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Bek 3 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe. Saya Ahmadi, guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Miftahut Tholab Putansari Grobogan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bek 3 tahun 2025 di Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe dengan nomor induk mahasiswa 2025610076. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, insya Allah akan melaksanakan ujian praktek uji kinerja di kelas 10 Madrasah Aliyah Miftahut Tholab dengan materi adab terhadap orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu ketua kelas untuk mempersiapkan dan menyiapkan. Sekarang dimulai ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran, Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Nanti yang saya panggil untuk tunjuk jari ya. Ahmad Basarudin, Amanda Lailia, Arga Saputra, Tresti Almira, Dewi Mary hadir, Eva Kurnia, Evita, Farisa, Futah, Rika, Badi, ya semuanya hadir, alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua atau yang dikenal dengan birrul walidain. Sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan yang kamu hadapi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam rumah. Pertanyaannya, apa satu hal yang membuatmu bangga dengan orang tuamu hari ini? Coba, Rizka. Masih diberi kesempatan oleh orang tua menuntut ilmu. Itu merupakan kebanggaan Eka kepada orang tuanya. Siapa lagi yang bisa? Termasuk masih diberi uang satu, masih dipercaya untuk diberi kesempatan menuntut ilmu, itu juga termasuk. Apalagi? Ya. Orang tua yang selalu mengorbankan diri bekerja keras untuk membahagiakan anak-anaknya. Orang tua bekerja keras tanpa lelah untuk demi anak-anaknya supaya anaknya bahagia. Orang tua itu tanpa pamrih. Untuk selanjutnya saya mohon mengambil kertas. Mengambil kertas ditulis tapi tanpa diberi nama. Namanya tidak usah diberikan atau tidak dicantumkan. Cukup jawabannya saja. Pertanyaannya, sebutkan satu tantangan terbesar yang
kamu hadapi dalam berinteraksi dengan orang tua. Nanti dikumpulkan, ini sebagai asesmen awal atau asesmen pembuka. Sudah, kalau sudah dikumpulkan. Nih saya kumpulkan. Sudah semua? Untuk selanjutnya akan saya tayangkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menganalisis dalil-dalil Al-Quran dan menjelaskan kedudukan birrul walidain. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasi dan menstimulasi bentuk-bentuk adab, termasuk dalam perkataan, kisah, perilaku, dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya masuk pada materi, yaitu materinya hari ini adalah adab berbakti terhadap orang tua. Yang pertama adalah dalil. Dalil nakli, siapa yang tahu arti dalil nakli? Dalil nakli adalah dasar hukum. Dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 23. Ayat 23, Al-Isra ayat 23. Coba siapa yang bisa membaca? Ini kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini menunjukkan perintah Allah. Kita diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu dasar hukum yang memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua itu hukumnya wajib. Sekarang kita lanjutkan, yaitu keutamaan atau hikmah dari berbakti kepada orang tua. Cari pahala dengan berbakti. Kamu berbakti kepada orang tua, itu bisa mendapatkan pahala atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa mendatangkan pahala. Satu, termasuk membantu pekerjaan orang tua. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang tua. Dan itu ulasan materi tentang adab berbakti kepada orang tua. Untuk selanjutnya akan saya bagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi, ya, 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti berdiskusi, mendiskusikan, menganalisis ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan tentang adanya berbakti kepada orang tua atau yang dinamakan birrul walidain. Satu kelompok 1 nanti membahas tentang atau menganalisis hadis, untuk kelompok 1. Ini saya bagikan LKPD-nya. Yuk didiskusikan, nanti akan saya nilai kekompakan dan kedisiplinan. Dan setelah ini nanti dipresentasikan ke depan untuk dua-dua mewakili kelompoknya.
Sudah selesai? Ya, untuk kalau sudah selesai nanti maju satu-satu kelompok mewakili dua orang maju presentasi mempresentasikan hasil dari analisis surat-surat atau hadis yang kamu dapatkan. Sekarang maju untuk kelompok satu dulu, dua orang mempresentasikan di depan sini. Itu Eka dan Nikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis Bidun Walidain. Hasil analisis 1. Menegaskan kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada orang tua karena Allah menyamakan ridhonya dengan ridho orang tua serta muka Allah sama dengan muka orang tua. 2. Kewajiban berbakti dan taat. Di sini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah berbuat baik kepada orang tua berarti taati Allah. 4. Sementara durhaka kepada orang tua berarti membuat murka Allah. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi gak? Atau sudah puas semua? Ya. Jadi dalam hadis itu jelas, ya, jelas bahwa ridallah biridal walidain wa suqtuwa bisuktil walidain. Kita diperintahkan untuk mencari ridho Allah dengan mencari ridho orang tua. Kalau orang tua ridho, secara otomatis Allah akan ridho. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis Al-Quran surat Al-Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi Aniskur li wali walidayka aliyal ilayal masir. 1. Orang tua telah berkorban demi anaknya mulai mengandung, menyusui, dan lain-lain. 2. Kasih sayang orang tua tiada taranya. 3. Anak adalah belayan jiwa ibu bapak. Ada yang ingin menanggapi? dan Ada gak? Kita diperintahkan untuk apa? Untuk bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kepada orang tua. Bahkan perintah Allah mensejajarkan bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa. Itu analisis dari kelompok 2. Karena tidak ada yang menanggapi, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Presentasi analisis dalil nakli, baik itu dari Al-Quran maupun hadis. Yang pertama yaitu dari surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua adalah surat Luqman ayat 14 dan hadis Nabi. Semoga kamu semua bisa memahami, melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalil nakli baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan video tentang berbakti atau birrul walidain. Coba nanti diperhatikan, dipahami dari video ini dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk berbakti kepada orang tua. Masihkankah kau dengan Uwais Al-Qarni, pemuda miskin yang begitu masyhur di telinga penduduk? Menggendong ibunya dari Yaman hingga Mekah demi agar ibunya dapat berhaji. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya ibunya heran. Uwais pun menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Di mana ada wahai pemuda? Apakah ilmu dan teknologi telah mengalahkan segalanya? Apakah Al-Quran dan hadis mengenai memuliakan orang tua tak berarti lagi? Sudah paham dengan video ini? Paham apa yang diharapkan, yakni seorang anak itu berbakti kepada orang tua tidak melihat kita kaya atau miskin, tapi ingin membahagiakan seorang tua, termasuk orang tua di situ adalah siapa? Ibunya yang punya niat baik. Bahkan seorang anak sampai menghidup dari Yaman sampai ke Mekah demi untuk menuruti cita-cita seorang ibu. Itu pengorbanan. Karena apa? Karena pemuda itu ingat jasa orang tua yang mengandung, melahirkan, bahkan merawatnya. Maka kita harus bisa mengambil ibrah atau contoh dari kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang selalu berbakti kepada orang tua. Bahkan ketika kita berbicara dengan orang tua pun tidak boleh bagaimana? Bernada tinggi atau mengatakan atau berpaling. Contohnya kita dipanggil oleh orang tua tapi kita tidak memberi respon yang baik, bahkan atau mengatakan atau mengatakan kata-kata yang tidak baik, itu akan melukai, menggores hati orang tua. Kalau kita menggores hati orang tua, maka kita tidak akan bisa untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita berdiskusi nanti dengan materi ketaatan yang bertentangan dengan syariat. Orang tua yang memerintahkan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat. Contohnya, kita diperintahkan oleh orang tua untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti untuk mencuri atau melukai orang lain. Bagaimana sikap kita? Nanti kita diskusikan. Yang kedua, bagaimana sikap kita jika orang tua sudah meninggal, atau cara kita untuk menghormati kepada orang tua yang meninggal. Nanti kita bersama-sama membahasnya dalam bentuk diskusi bersama Bapak Guru, ya, bersama saya nanti. Saya yang akan menampung pendapat-pendapat kalian. Untuk yang pertama, diskusi langsung kita mulai supaya kamu bisa mengklarifikasi mana perintah yang harus dilakukan dan mana perintah yang harus ditolak.
dan bagaimana cara menolak ketaatan kepada orang tua. Cara menolak ketaatan kepada orang tua harus bagaimana? Yang pertama, jika kita diperintahkan oleh orang tua untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, bagaimana sikap kita? Siapa yang akan memberikan jawaban? Coba Nikita tidak siap. Eka Menjelaskan dengan lemah lembut. menjelaskan dengan lembut. Kita menerima apa menolak? Menolak. Yang pertama, kita menolak. Menolak yakni tidak melakukan, tapi dengan cara menjelaskan dengan lemah lembut, jangan menolak dengan kata-kata yang kasar. Yang kedua, ya, Mendoakan orang tua dan melakukan kebaikan lain sesuai dengan syariat. yang kedua mendoakan orang tua supaya mendapat apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perintah yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Perintah yang lain, contohnya diperintah untuk mengambilkan air, diperintah untuk mencucikan pakaiannya. Itu perintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan mendoakan supaya orang tua kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga melakukan perintah yang tidak bertentangan, perintah lain yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang terakhir yaitu meminta bantuan ke pihak ketiga, bisa itu para kiai, bisa tokoh masyarakat, bisa para pejabat, orang yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat untuk menasihati orang tua kita supaya orang tua kita sadar bahwa apa yang diperintahkan itu bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila orang tua kita sudah meninggal, apakah kita masih bisa berbakti? Ya, ini kita dengan cara bagaimana? Mendoakan dan memintakan ampun. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita masih berkewajiban untuk berbakti, masih berkewajiban untuk taat, yaitu dengan cara mendoakan. Bagaimana tadi sebelum kamu melaksanakan pembelajaran juga mendoakan orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah mati, bisa didoakan. Karena doa anak itu sangat diharapkan oleh orang tua. Karena dalam hadis Nabi dijelaskan, ketika manusia itu sudah mati, semua amalnya akan putus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Maka jika ada yang mempunyai orang tua sudah meninggal, selalu doakan, karena selalu diharapkan oleh orang tua. Orang tua selalu mengharapkan doa anak-anaknya, minimal setiap habis sholat, minimal setiap hari sholat mendoakan orang tua. Yang kedua, siapa yang tahu? Ya, apa? Melaksanakan wasiat. Melaksanakan wasiat orang tua. Jika orang tua kamu ketika masih hidup punya wasiat, punya pesan, wasiat itu pesan, anak menjalankan wasiat orang tua termasuk bakti anak terhadap orang tua. Contohnya, wong tuane ketika masih hidup, "Du, aku sok nak mati, sholati nok masjid." Itu salah satu wasiat. Anak melaksanakan wasiat orang tua. Contohnya, "Du, aku sok nak mati, kae omahku wakafno dadekno masjid."
Anak melaksanakan itu termasuk ketaatan anak kepada orang tua. Yang ketiga, siapa lagi? Ya, bersedekah. Ya, bersedekah, memberi kepada orang lain. Tapi pahalanya diberikan kepada orang tua, diniatkan pahalanya diberikan kepada orang tua. Contohnya Arga bersedekah, pagi-pagi bersedekah uang 100.000 kepada temannya. Tapi niat Arga sedekah itu pahalanya diperuntukkan kepada orang tua. Itu termasuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang seterusnya ada masih ada menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi kepada kerabat, teman, saudara, keluarga dari orang tua, tidak memutus silaturahmi. Jadi teman orang tua, keluarga orang tua, sahabat orang tua masih didekati, masih dihubungi, tidak memutus tali silaturahmi. Itu termasuk ketaatan anak kepada orang tua. Paham? Saya ulangi lagi. Bagaimana jika orang tua kita memerintahkan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, apakah kita melaksanakan atau menolak? Menolak. Dengan cara bagaimana? Menjelaskan dengan lemah lembut. Yang kedua dengan berkata yang sopan. Yang ketiga mendoakan orang tua supaya orang tua itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melibatkan pihak lain atau orang ketiga untuk menasihati supaya orang tua kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Adapun jika orang tua kita sudah meninggal, maka kita masih berkewajiban untuk menghormati dengan cara satu. Dengan cara satu apa? Dengan cara yang pertama mendoakan, yang kedua melaksanakan janji atau wasiat, yang ketiga apalagi bersedekah yang pahalanya dihadiahkan kepada orang, yang keempat menyambung silaturahmi, yang kelima ziarah kubur. Terus selanjutnya pembelajaran dari beberapa materi yang sudah kita lakukan dan kita laksanakan, maka kita bersama-sama untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini dapat disimpulkan, yaitu bahwa orang yang berbakti kepada orang tua itu akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Orang yang selalu taat kepada orang tua akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang selalu berbakti kepada orang tua akan terkabul doanya. Setiap doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia berbakti kepada orang. Yang kedua, akan dibukakan pintu surga. Nah, jadi orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapat keberkahan dalam hidupnya, nanti di akhirat akan dibukakan oleh Allah pintu surga. Yang ketiga, orang yang berbakti kepada orang tua itu lebih baik daripada jihad. Sebagaimana pernah disampaikan oleh Rasul ketika mau berperang, para sahabat
ada orang tuanya yang sakit, orang sahabat itu bertanya kepada Rasul, saya ikut perang atau menunggui ibu? Nabi menjawab, lebih baik menunggui ibu. Jadi berbakti kepada orang tua itu lebih utama pahalanya daripada jihad. Itu merupakan keberkahan. Yang keempat, ridho Allah ada di ridho orang tua. Kalau orang tua meridhoi, maka Allah juga akan meridhoi. Kalau orang tua murka, maka Allah akan murka. Yang kelima, dimudahkan rizkinya. Orang yang selalu taat kepada orang tua, yang selalu berbakti kepada orang tua, rizkinya akan dipermudah. Orang sukses itu kebanyakan apa? Kebanyakan berbakti kepada orang tua. Orang yang sukses selalu akan berbakti kepada orang tua. Kesimpulan yang kelima, yaitu dimudahkan segala urusannya. Kalau kamu kepengen segala urusanmu dipermudah, maka baktilah, taatlah kepada orang tua. Itu hasil kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi orang yang berbakti kepada orang tua akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu terkabulnya doa, dibukanya pintu surga, dan berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada jihad. Yang keempat, ridha Allah berada di ridha orang tua. Yang kelima, dimudahkan rezekinya. Yang keenam, dimudahkan segala urusan. Kalau kamu kepengen hidup bahagia, kalau kamu kepengen hidup mendapat keberkahan, maka harus berbakti kepada orang tua. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan asesmen akhir pembelajaran, nanti dikerjakan ya. Asesmen pembelajaran nanti dikumpulkan sebagai pengukur bagaimana kamu setelah mendapatkan pembelajaran. Sudah selesai? Ya, kita kumpulkan. Demikian pembelajaran pagi hari ini, tapi jangan lupa masih tetap belajar dan selalu berbakti kepada orang tua supaya dalam hidup kamu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencari materi-materi yang sesuai dengan perilaku berbakti kepada orang tua dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kamu semua menjadi anak yang durhaka. Karena salah satu dosa besar adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Kamu ingin masuk surga atau masuk neraka? Surga apa neraka? Kalau kepingin masuk surga ya harus berbakti kepada orang tua. Untuk selanjutnya mari kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa berkah dan manfaat sehingga menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia maupun untuk akhirat. Amin Allahumma amin. Ya, ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang perilaku yang
tercela, perilaku tercela. Maka dari itu saya mengharapkan nanti di rumah untuk belajar ya. Siap? Siap. Dari saya satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi